Minasang, selamat hadir kembali di dalam segmen kita Shodo, uh, Jalan Bisnis begitu ya. Hari ini kita akan kembali bersama dengan Arbisang dan membahas satu topik yang seru, namun agak spesifik nih tentang RB Method. RB Method ini adalah sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Pak Albertus Prasetyo dan saat ini masih terus dalam masa pengembangan dan kita akan coba gali nih satu demi satu, selapis demi selapis, apa sih RB Method ini? Pak Arbisan bisa cerita sedikit tentang latar belakangnya, kenapa sih si RB Method ini perlu ada gitu? Iya. Jadi mungkin kalau saya cerita mengenai sejarah metode RB ya, atau RB Siki ya kita bilangnya. Jadi ini berawal dari satu keprihatinan ya, kan di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan bahasa, terutama bahasa Jepang ya. Nah ini yang istilahnya kita memang ada sertifikasi BNSP, terus kemudian ada juga istilahnya sertifikasi yang dilakukan oleh Japan Foundation ya, untuk kita bisa mengajar gitu ya. Tapi ketika di Indonesia Sokeng ini ya, itu kita akan develop banyak sekolah, mimpinya itu 100 sekolah ya, atau 200 sekolah lah gitu ya. Berarti kan memang harus ada satu metode yang efektif yang kita bisa dimiliki oleh para sensei yang ada di semua sekolah-sekolah yang dikelola oleh Indonesia Soken ya. Nah, jadi RB-Siki atau RB Method ini apa sih gitu ya. Jadi bagaimana cara kita itu mempelajari bahasa Jepang secara efektif ya, atau bagaimana cara kita mengajar bahasa Jepang ini secara efektif, karena anak-anak ini dalam waktu yang sangat singkat dia harus bisa menguasai bahasa Jepang dan pergi ke Jepang. Nah masalahnya kan macam-macam ya, jadi dia harus istilahnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang Jepang, dia juga harus bisa menempatkan dirinya gitu ya. Nah tentu saja tidak hanya masalah komunikasi ya, tapi juga bagaimana dia istilahnya melakukan pelafalan yang bagus gitu ya. Nah misalnya dia di daerah Kyushu atau dia di daerah Hokkaido, mungkin dia sedikit bisa menggunakan dialek sedikit setempat lah gitu ya. Nah sambil dia juga menggunakan bahasa yang baik dan benar ya ala Jepangnya gitu ya. Nah ini kan ada porsi-porsinya ya ini ya. Nah jadi banyak sekali istilahnya kualitas-kualitas dalam bahasa Jepang, dalam sebuah bahasa yang harus dikuasai anak dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Nah oleh karena itu diperlukan RB Method. Jadi RB Method ini eksklusif ada di Soken School ya, di lingkungannya sekolah-sekolah Soken. Iya, untuk sekarang seperti itu. Tapi kan sebenarnya sama dengan Indonesia Soken juga, kita kan tidak ingin eksklusif ya. Ya, jadi memang dunia kan harus inklusif ya, Bro. Ya, nah jadi sehingga memang sekarang kita ada banyak sekali metode-metode di dunia ya. Ada di Indonesia ini ada banyak sekali metode-metode, dan masing-masing sensei punya metodenya sendiri gitu ya. Nah, tapi paling tidak kita mulai dulu dari Indonesia Soken lah gitu ya. Nah, jadi Soken School. Nah, kalau memang kita rasa ini cocok bisa ditempatkan diterapkan di universitas di mana, nah ini baru nanti kita bisa kembangkan ke semua sekolah sih gitu ya. Baik. Ini kan sudah mulai berkembang beberapa tahun terakhir dan sudah mulai digunakan di beberapa sekolah di LPK begitu ya. Lalu persisnya bagaimana nih? Apa sih yang membedakan dengan Jadi kita melihat bahwa RB Method itu secara linguistik ya. Jadi kesulitan orang Korea, kesulitan orang Cina, kesulitan orang Vietnam ya untuk belajar bahasa Jepang itu berbeda dengan kesulitan orang Indonesia. Nah ini sebagai contoh teknis lah. Orang Cina, Korea, dan Vietnam ini mereka tidak bisa mengucapkan suatu kata tertentu. Misalnya ya, suito ya, suito ini tumbler ya. Nah suito itu buat mereka kan mengucapkannya dengan suido, D ya, bukan T ya. Nah, karena dalam bahasa Korea, dalam bahasa Mandarin gitu ya, kalau sebuah suara ya, jadi sebuah suara konsonan tidak bersuara gitu ya, T kan tidak bersuara ya, itu diapit oleh sesuatu yang bersuara,
ini semuanya akan jadi bersuara semua. Gitu ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia kita sudah bisa membedakan suara itu. Gitu. Nah, sehingga dalam ranah fonetik ya, itu orang Indonesia sebenarnya lebih mudah untuk menguasai bahasa Jepang daripada orang Korea, orang China, orang Vietnam. Ya, masalahnya ketika nanti kita masuk ke ranah morfologi nih ya. Apa sih morfologi gitu ya? Ini pembentukan kata. Nah, jadi misalnya manajemen. Manajemen ini kan diserap dari bahasa Inggris ya. Manajemen gitu ya. Nah, kan kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin kita akan menggunakan kata pengaturan mungkin ya, tapi kan agak aneh ya. Nah, manajemen ini dalam bahasa Jepang kan kanri ya, kandi. Nah, kandi ini ada yang mendekati misalnya karena ini diimpor dari bahasa Mandarin pada waktu itu gitu ya. Dan waktu itu kan Korea, Vietnam, Taiwan ini kan juga merupakan lingkup budaya China gitu ya. Sehingga mereka mengadopsi suara yang sama, ya sehingga ketika misalnya orang Indonesia belajar kata misalnya manajemen tadi ya, kandi gitu ya, ya kita taunya manajemen gitu ya. Tapi orang Korea, orang Cina, orang Taiwan, orang Vietnam itu katanya sudah mendekati itu gitu ya, ya karena even di Vietnam sekarang mereka tidak menggunakan kanji ya, tapi dulu kan pakai kanji, ya sehingga dalam ranah morfologi mereka lebih diuntungkan. Nah, sehingga dalam ranah morfologi ini guru-guru harus lebih fokus ketika misalnya akan mengajari anak-anaknya itu di level-level yang agak tinggi ya. Karena penggunaan kata serapan itu pasti lebih banyak ya. Jadi kalau kita misalnya sekolah bisnis gitu ya, kan pasti banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris sebenarnya kan ya. Istilah-istilah serapan banyak ya. Jadi sama seperti itu juga analoginya, bahwa ketika misalnya dia sudah masuk ke N yang lebih tinggi, jadi paling tinggi N1, paling rendah N5. Nah, jadi kalau dia udah masuk ke N3, N2, N1 ini ya, nah istilah-istilah khususnya itu bertambah dan semakin banyak serapan dari bahasa asing ya, yang asing bagi Jepang kan China ya gitu ya. Nah, itu yang kesulitan kita di sana. Nah, kita masuk lagi ke level yang atas lagi, itu sintaks ya. Jadi pembentukan kalimat. Di sini kita diuntungkan lagi sebenarnya. Jadi kita diuntungkan fonetik, dirugikan di morfologi, diuntungkan lagi di sintaks. Kenapa? Karena misalnya begini, gajah itu belalainya panjang. Nah, ini kita nggak bisa mengungkapkan ini dalam bahasa Inggris lah. Ya. Misalnya kita mau dalam bahasa Inggris ya, kita akan mengungkapkan begini, belalai gajah itu panjang. Ini bisa ya, belalai gajah itu panjang bisa. Atau kalau kita bicara tentang gajah, belalainya panjang. Ini kita bisa kita parafrasekan dulu, baru kita bahasa Inggriskan ya. Nah, misalnya speaking about elephant, the nose is long misalnya, atau the trunk is long gitu ya, atau 11 trunk is long gitu ya. Nah, ini kan, tapi kita nggak bisa mengungkapkan dalam bahasa Inggris gajah itu belalainya panjang, tapi kita bisa mengungkapkan itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Zowa, Hanaga, Nagai. Nah, ini dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang kita memiliki struktur subjek ganda. Subjek itu boleh berdua ya. Tapi dalam bahasa Inggris hanya satu saja gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, nextnya ketika kita masuk ke wacana ya. Jadi ke konteks ya. Jadi tadi kita ulang lagi, ada fonetik, suara ya, ada morfologi, ada sintaks. Nah, kita masuk lagi ke wacana konteks ya, kita diuntungkan lagi karena orang Jepang kan polite ya. Ada banyak misalnya kalau kita ngomong ke orang tua, ke orang yang baru kenal, ini kan lebih menggunakan bahasa yang yang sopan gitu ya. Ada tingkat kesopanannya ada. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan orang Sunda, orang Jawa, ini kan bahasanya beda ya, kromo inggil apa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita diuntungkan lagi sebenarnya. Ya, nah oleh karena itu memang ada pengajaran pola pedagogi itu yang dengan cara langsung ya, direct method ya.
Nah, jadi guru-guru orang Jepang langsung mengajar dalam bahasa Jepang. Ya itu oke-oke saja dan memang ada pola pengajaran seperti itu gitu ya. Tapi kan waktu kita dibatasi oleh waktu. Sehingga dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan gitu, bagaimana cara membuat anak-anak kita itu satu memahami 4 tingkat tadi itu ya, sehingga dia bisa nanti belajar sendiri. Oke. Nah, itulah inti dari sebenarnya RB method itu RB isinya method, di sana gitu ya. Ya, Oke, minasan kabar baik ya. Berarti dari 4 tadi, 3 tuh kita punya keuntungan loh. Sebagai orang yang benar-benar baru belajar dari awal betul. bahasa Jepang gitu ya. Iya. Baik, tadi kan ini kita bicara soal frame-nya ya, bagaimana si RB method ini Iya. dibangun. Betul. Lalu saya penasaran bagaimana dengan standar pengajaran pedagoginya ya. Bagaimana kita bisa belajar 4 hal tersebut dalam waktu Iya. yang cukup singkat tadi, dalam Iya. beberapa bulan. Betul. Satu, guru harus menguasai dan siswa pun harus menguasai satu framework ini ya. Nah, karena satu, guru harus mendeliver jadi kategorisasi tadi ya. Jadi misalnya siswa itu kesulitan di ranah apa sih gitu ya. Terus kemudian apakah dia di pembentukan katanya atau dia di pembentukan kalimatnya, merangkai kalimatnya yang agak susah misalnya gitu ya. Atau bicara berkomunikasinya gitu ya. Ini jadi dia harus tahu dulu isinya, frameworknya harus tahu dulu. Nah, yang kedua itu adalah lebih ke apa namanya, psikologi linguistik ya. Nah, jadi maksudnya apa? Misalnya kita para guru ini lebih suka mengajarkan banyak hal. Buat dia nggak masalah gitu ya. Tapi buat yang menyerap itu agak susah. Betul, Ya, jadi misalnya kita harus salah satu hal ya. Jadi ada banyak aspek ya dalam pedagogi itu dari sisi psikologi anak ya. Nah, itu yang kita harus pahami adalah kalau misalnya dia belajar 10, lupanya 5 gitu ya. Berarti kan dia hanya menguasai 50%. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya memang kita sudah tahu tingkat kelupaan dia ada banyak ya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita hanya mengajarkannya itu 7 saja. Misalnya kita ajarkan 7, dia lupanya 3. Ini kan lebih dari 50%. Berarti dia akan merasa gue pinter ya. Oke. Nah, ini salah satu yang membuat apa namanya, bahwa anak ini harus dibuat percaya diri Percaya dulu. diri, iya, Satu. iya. Yang kedua, mungkin ketika kita belajar matematika gitu ya, atau kita belajar eksakta gitu ya. Nah, kan kita kadang-kadang dibingungkan itu di dunia itu ada berapa aturan sih? Iya. Aturan Hukumnya matematika, apa? hukumnya ada berapa aturan. Nah, kalau hukumnya itu tak terhingga ya. Nah, kita kan bingung. Udahlah, kalau gitu saya nggak usah pelajari aja kalau misalnya itu hukumnya tak terhingga ya gitu ya. Nah, kan tidak ya. Oleh karena itu kenapa dalam beberapa bidang mereka berusaha menggabungkan teori-teorinya menjadi apa, teori yang bisa dimengerti gitu ya. Nah, apa misalnya teori universalitas atau apa, kan pasti semua orang tuh menujunya ke sana. Nah, sama juga dengan dalam pedagogi ini juga. Gitu. Artinya bahwa satu, anak tadi harus kita bikin percaya diri. Nah, yang kedua kita harus bikin anak itu nyaman ya. Jadi apa, etis ya. Bahwa aturan-aturan yang dia pelajari itu tak terhingga gitu ya. Oke. Iya. Oke. Sehingga saya tuh hanya belajar segini loh gitu. Nah, jadi artinya oleh karena itu memang ada banyak hal yang harus dipelajari gitu ya, tapi dikategorisasikan gitu ya, sehingga anak itu akan merasa nyaman gitu ya. Oke, Ya. menarik. Jadi sama kalau kita makan itu kan makan 1 kali 3 porsi sama makan 3 kali 1 porsi itu Iya. pas gitu buat kita, Betul. buat bite size-nya pas. Iya, iya. Nah, bagaimana interaksi antara sensei sama siswanya supaya pembelajarannya bisa berlangsung efektif ya? Iya. Di Oke, jadi di dalam RB method itu kita juga percaya ya bahwa ya banyak sekali teori linguistik ya, tapi teori linguistik yang kita pahami dalam RB method itu di Soken School itu adalah bahwa semua kata itu berasal dari aktivitas. Nah, jadi kita percaya bahwa dulu ketika orang ini masih primitif ya, jadi kan istilahnya mereka berburu dulu ya. Iya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang tinggal di Eskimo gitu ya, mereka pasti akan memahami, mereka akan memiliki kata yang banyak mengenai salju. Iya. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita hanya tahu salju satu saja. Iya.
Padahal mungkin buat orang-orang Eskimo ini itu salju yang bentuknya seperti ini itu punya implikasi apa, punya implikasi apa, punya implikasi apa gitu ya. Nah, sehingga juga misalnya contohnya eh, jumlah eh, apa namanya pelangi ya. Iya. Warna pelangi itu ada berapa sih gitu ya. Iya. Nah, kan kita ada 7 Tujuh, ya. iya. Nah, tapi ada satu suku bangsa yang dia hanya melihatnya 3. Ada yang melihatnya 13 gitu ya. Nah, artinya bahwa apa namanya bagaimana dia itu apa ya eh, menarik apa menggeneralisasikan ya apa namanya kenyataan atau fenomena alam itu dalam kata-kata kan ya. Iya. Ini filosofinya seperti Iya. itu. Nah, sehingga bahwa semua kata itu berawal dari aktivitas. Oke. Nah, oleh karena itu ada yang namanya activity apa Learning. learning. Iya. Jadi bukan active learning ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi bukan belajar secara aktif. Belajar secara aktif itu semua menjiwai semuanya. Tapi activity learning itu adalah satu kita khususkan satu pelajaran ya bahwa ada itu di siang hari ya. Jadi di siang dari kalau jam 9 sampai jam 12 itu kita akan secara old school ya, belajar secara tradisional ya. Jadi ada percakapan, ada tata bahasa gitu, ada membaca gitu ya. Tapi ketika di siang harinya itu dari jam 1 sampai jam 4 kita belajar activity learning itu belajar bahasa melalui aktivitas. Misalnya membuat memasak sama memasak. Tapi bukan memasaknya itu gitu ya. Jadi kita juga akan membuat dalam memasak itu ada prosesnya. Ya. Nah, misalnya kita mau membuat adonan pizza misalnya. Nah, oh ternyata pizza yang baik itu adonannya bisa dicubit ya gitu ya. Nah, mencubit itu kan sesuatu yang kita lakukan pada kulit kita gitu ya. Oh ternyata mencubit itu juga bisa dilakukan pada adonan misalnya gitu ya. Nah ini juga satu contoh bahwa verba-verba ini kan apa namanya kalau kita tidak menjumpai istilahnya aktivitas-aktivitas yang yang signifikan gitu ya, kita akan susah sekali menghafalnya gitu ya. Oleh karena itu tadi interaksinya ya artinya bahwa apa namanya guru dengan siswa ini ya dia harus apa namanya berinteraksi penuhnya itu di activity learning ini gitu. Iya. Oke, menarik karena memang kadang-kadang kita nggak bisa paham karena kita belum tahu konteks atau wacananya apa ya terkait satu bidang ini. Iya. Kalau kita baca bahasa Sunda gitu, ada begitu banyak kosakata tentang tikus truk, jelengkang gitu ya kalau gitu. Atau bahasa Inggris mungkin lebih kaya di soal perasaan gitu ya. Nah, namun rasanya bahasa Jepang itu cukup polite karena ada gradasi-gradasinya begitu ya. Nah, apakah ada pola-pola tertentu yang memang dekat dengan teman-teman? Saya pernah dengar ada studi tentang bagaimana bahasa Sunda itu cukup dekat nih dengan bahasa Jepang begitu ya. Gitu ya. Betul. Nah, misalnya tadi kenapa orang Cina, orang Korea gitu itu susah untuk apa namanya berkomunikasi misalnya gitu ya karena dalam wacananya sendiri mereka lebih straight ya misalnya. Nah, tapi dalam orang-orang Sunda, orang Jawa gitu itu mereka sebenarnya lebih mudah untuk berbicara dengan Jepang ya karena mereka ada apa namanya dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa, bahasa Bali mungkin ya. Unggah-ungguhnya ya. Unggah-ungguhnya ada gitu ya. Nah, betul. Ini ada satu namanya contrastive linguistic ya. Jadi perbandingan bahasa. Ya, jadi kita bandingkan matriksnya bahasa Indonesia seperti ini, matriksnya bahasa Jepang seperti ini gitu. Nah, tadi mengenai bahasa Sunda ya, itu satu lebih di fonetik. Jadi intonasinya. Nah, jadi misalnya kan saya mah, saya teh gitu ya. Nah, ini kan mirip dengan partikel wa ya. Watashi wa, watashi tene gitu kan. Nah, jadi intonasinya itu mirip sehingga apa namanya ketika kita mau ngomong bahasa Jepang gitu ya, kita cukup menggunakan istilahnya intonasi Sunda misalnya. Natural ya. Natural gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan intonasi Jawa gitu ya, nah ini berhenti kan, opo. Jadi kan apa namanya dia agak sedikit opo ya gitu kan. Nah ini kan ya itu bisa aja ya ketika kita sudah menguasai istilahnya sintaksnya, kita menguasai morfologinya, terus kita akhirnya kita lebih merasa bahwa oke, saya akan bicara saya akan memposisikan saya menggunakan dialek Jawa dalam bahasa Jepang itu oke saja gitu ya. Nah, pilihan dia gitu. Tapi kan masalahnya di Sokan School ini anak-anak 90% lebih itu akan
belajar di blue collar ya. Jadi pasti meniti karir dari bawah dulu gitu ya. Sehingga satu hal ya dia harus tahu unggah-ungguhnya yang bagus seperti apa gitu ya. Jadi bahasa Jepang yang dicintai oleh atasannya gitu ya. Iya. Jadi atasannya dengar oh bahasa Jepangnya bagus ya gitu ya. Nah, sehingga dari situ itulah yang kita ajarkan ya. Yang ingin kita dalam guru dan siswa ini berinteraksinya itu seperti itu ya. Jadi tadi melalui apa namanya activity learning gitu. Dan sebenarnya tidak hanya activity learning saja. Pada malam hari itu ada jam belajar sendiri, Mandiri, ya. Mandiri, jam belajar mandiri. Jadi kita wajibkan ada satu guru yang menjaga di jam mandiri itu. Oke. Ya, sehingga nanti ketika siswa punya kesulitan itu bisa langsung bertanya kepada gurunya gitu ya. Dan istilahnya kalau di jam pagi ya tadi ada si A si B ini kekurangan apa dia tidak begitu bisa menguasai masalah satu apa ya sintaks tertentu gitu ya. Nah dia akan nunjuk guru pada malam hari itu untuk mengajarinya gitu ya. Baik. Mungkin di sini kan Minasa ada yang sensei, ada yang juga sedang belajar bahasa Jepang, ada closing statement terakhir gini ya, Iya, oke. belajar. Oh ya, jadi memang yang terakhir intinya yang menjiwai dari seluruh ARBI method itu simple sebenarnya. Jadi dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal adanya belajar ya. Nah, jadi kata dasar ajar itu kalau ditambahi dengan imbuhan mengajar ya, itu kan memberikan sesuatu ya, memberikan sesuatu pengetahuan. Tapi ketika kita tambah dengan imbuhan itu menerima sesuatu pengetahuan gitu ya. Jadi berusaha mendapatkan sesuatu pengetahuan gitu ya. Jadi kita mengubah bersama saja itu akan menentukan vektor ya. Jadi pengetahuan itu akan diberikan atau diterima. Gitu. Kebetulan ada yang sama juga dalam bahasa Jepang. Ya, jadi kata dasar os gitu ya. Jadi osowaru itu artinya belajar, osieru itu artinya mengajar gitu ya. Nah ini kebetulan pas banget ya ini. Artinya bahwa seorang guru yang baik itu adalah mereka yang bisa belajar sembari dia mengajar gitu ya. Oke. Kayaknya di pepatah juga ada ya. Malah kadang-kadang kita bisa belajar paling cepat ketika kita berusaha mengajar juga ya. Betul, Buat siswa pun sama ya, kebalikannya. Betul. Justru untuk sensei kita pada saat dia mengajar, dia harus bisa kita akan mencari sensei yang istilahnya mau belajar dari pada saat dia mengajar ya. Nah, justru nanti dia harus bisa membuat juga anak-anaknya itu mengajar yang lain. Iya. Jadi sehingga yang pintar dia ngajarin yang kurang bisa gitu ya. Sehingga dari situ anak-anak juga bisa istilahnya punya pengalaman untuk mendapatkan pembelajaran yang bagus lagi. Ya. Baik Minasang, saya pikir hari ini kita telah dapat beberapa insight tentang ARBI method ini. Tentu kita akan gali lagi lebih lanjut nanti ya. Ini bisa jadi pengantar untuk masuk ke kedalaman dengan ARBI method ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut di seri-seri berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Abisan untuk sharingnya hari ini. Arigatou gozaimasu.